Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. Asli kan? Gua gak KW-KW bro. Ini kakak Sleng nih, mirip nih. Tapi asli, situ saudara Sleng gua, kakak bukan? Oh enggak. Adiknya? Tuaan saya. Tuaan saya, oh berarti Adik, kakaknya, ya. kakaknya Sleng ya? Oh kakaknya Sleng. Oke bro, kali ini masih ketemu di Open gak? Open aja kali. Masih di open aja, dan dimana di open aja semua teropen, nggak boleh ini tutupin. Kali ini gue datangan bintang tamu spesial. Selalu yang ada bintang tamu gue sangat spesial. Kali ini gue bareng kakak Sleng. Hey, tepuk tangan dong. Apa kabar mas? Baik, sehat selalu Mas Adri. Hey. Yes. Di Solo ini Mas Adri. Gue lagi di Solo ya. Oh ya, liburan. Liburan Sama mas. keluarga. Ketemu kakak Sleng. Lu para Slengker. Silatnya. Mas, lu sebenarnya kakak Sleng bukan sih? Ah, bukanlah, aku anak Solo. Anak Solo. Pasar Triwindu. Lu percaya nggak? Dia bukan kakak Sleng. Gue juga nggak percaya bosku. Hampir mirip. Mari mirip ya. Karena gondrong aja. Karena sekarang buat buktikan nih. Bener nggak sih dia kakak Sleng? Coba mas. Bisa lagu Sleng dong? Ya. Coba Apa? satu ref aja lah. F ya. Satu itu. Ya. Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. Asli kan? Gua gak KW-KW bro. Ini kakak Sleng nih, mirip nih. Tapi asli, situ saudara Sleng gua, kakak bukan? Oh enggak. Adiknya? Tuaan saya. Tuaan saya, oh berarti Adik, kakaknya, ya. kakaknya Sleng ya. Oh kakaknya Sleng. Tapi udah pernah ketemu kakak belum? Udah sering gitu? Kalau di Solo pasti mampir ke Pasar Triwindu. Pasti mampir Iya, situ ya? satu grup bandnya mampir ke sini. Ketemu ngobrol sama Jalan-jalan, kalian? iya. Terus ketemu kayak saudara yang udah menghilang begitu gak? Oh, pas ketemu aku nggak gondrong. Oh, nggak gondrong. Oh, iya, nggak mirip. Gitu. Tapi kembaran. Kakak bilang, wah ini kembaran gue nih bro. Katanya kan, kembaran udah lama gak ketemu nih. Tapi bener loh mas. Serius loh, mirip loh. Coba, lu tulis kolom komentar, miripnya itu berapa persen? Gue coba lihat dari rambutnya. Mirip. Rawakan mukanya coba ngadep ke sana, mukanya. Tuh, mirip banget kan? Cuman bukan vokalis. Ini kakak Sleng tuh, lu mesti podcast bareng kakak Sleng nih. Udah pernah nyanyi bareng sama kakak belum? Belum. Sama Sleng belum pernah nyanyi? Ketemu ngobrol aja. Ketemu ngobrol aja. Nanti ke Pasar Triwindu. Kakak Sleng, para Slengker nih, setuju nggak? Kalau Mas Yo ini nyanyi bareng Sleng. Setuju. Jajar bareng kakak itu gila lu men. Betul. Mas, oke, kan kalian belum tahu dia bukan kakak Sleng ternyata. Namanya siapa mas? Kenalin dong. Nama saya Nur Satrio. Panggilan Iyo. Nur Satrio, yeah. Panggilan Yo. Karena orang Jawa, Yo. Ya. Kalau bukan orang Jawa, Sat kali ya. Sat. Jadinya bangsat nanti orang Betawi bilang. Karena orang Jawa pasti belakangnya Yo. Bidangnya beda. Bidangnya apa? Kakak Sleng penyanyi. Aku bergelut di barang antik. Barang antik. Iya. Sekarang dia bergelut di barang antik, guys. Merokok juga nggak? Rokok. Oh, kakak Sleng udah nggak ngerokok. Masih ngerokok. Jiu juga nggak? Enggak, udah enggak. Sama. Mirip nih kakak Sleng udah nggak hidup sehat. Ya. Oke, Mas, yo, gue mau tanya. Lu tadi profesinya bukan musisi. Ya. Karena sampai detik ini gue ketemu, gue masih nggak percaya lo. Gue pikir kakak Sleng, adiknya atau kakaknya lo, bos. Kebetulan ya, Pak. Kebetulan. Main ke Solo ya. Atau saudara kembarnya aja, bos. Apa tuh ada sinetron kan, saudara yang tertukar ya? Apa namanya tertukar ya? Beda DNA ya. Beda DNA. Tapi belum tentu lu tes DNA, siapa tahu. Kembar. Ya kan? Mas kakak, mohon izin tes DNA tuh. Minimal nyanyi bareng lah sama kakak Sleng ya. Boleh. Oke, Mas.
Apa sih lu di sini apa aja sih? Profesi lu apa? Kata lu bukan pemusik bukan, kakak slang bukan, adiknya bukan, kakaknya bukan. Apa profesi lu? Jelasin dong. Aku penjual barang antik di Pasar Triwindu, Mas Andre. Dia juga antik, Bos. Karena aku hobinya juga senang barang-barang bekas gitu kan. Di situ ada banyak historis. Terutama kalau nemu-nemu barang yang spesial antik di dunia ini cuma ada satu, kayak barang primitif gitu kan. Belinya murah, kebetulan bisa jual mahal sekali kan, itu tanpa harus nipu-nipu ya, tanpa harus bohongin, itu aja. Itu gue harus tahu guys, karena kalau barang antik itu lu nggak usah bicara harga, tapi bicara seni ya, seni dan hobi itu nggak ternilai harganya. Lu kalau masih bicara harga, nggak usah bicara hobi dan seni ya. Oke, terus apa lagi? Ya, barang antik itu barang historis, dan kalau seperti aku pedagang, aku pehobi itu juga harus tahu gitu kan. Nah, itu dia. Tiap item barang itu pasti bisa cerita. Ada ceritanya gitu kan. Pasti gitu. Banyak juga pembeli pengen tahu historisnya apa. Itu ya kita harus bisa nerangin. Nah, gitu. Ini karena lu mirip dengan kakak slang, punya nggak apa yang berhubungan dengan musik yang bisa dijual di sini? Banyak di sini player-player lama. Player-nya. Iya. Contohnya ini. Ini cikal bakalnya player ini, Mas Andre. Gitu. Oh, udah ada banyak. Gue pinjam ya. Iya, silakan Mas Andre. Gitu. Ini kan mungkin grup slang belum lahir ini. Ini udah ada. Jadi ini media perekam zaman dulu. Asli nih? Asli, masih bisa dipakai. Kondisinya itu 90. Nih gue megangnya begini atau biasa nggak apa-apa? Biasa nggak baret atau emang rusak. ini bisanya bunyi karena ada baretannya. Oh. Iya, ini kalau di mikroskop itu dalamnya itu ada lubang kecil-kecil gitu kan. Yes. Itu dia headnya paku itu nyerempet lubang kecil sekian mikro ini menghasilkan bunyi. Nah, menghasilkan bunyi pakai playernya, pakai corong itu jadi kenceng. Itu jadi tahu di dalamnya itu ada suaranya, mungkin suara pidato, dakwah, mungkin kebanyakan lagu-lagu zaman dulu, zaman tahun 70-an ya? Enggak, lebih tua lagi, tahun 1800, zaman Thomas Alva Edison. Serius? Iya. Oh, karena di luar sudah ada musik ya? Iya. Maksudnya sudah ada piringan. Iya. Ini piringan hitam jatuhnya. Piringan hitam. Ini jadi bukan produksi Indonesia, jadi dibawa dari Eropa sana, dari pabriknya sana. Sini belum ada pabrik, dan dulu yang punya barang seperti ini ya orang-orang tertentu ya pasti kaya, punya uang. Pastilah. Iya, nggak orang-orang biasa pasti nggak punya, nggak zaman seperti sekarang. Itu Mas Andre. Oh, ini gue juga baru tahu piringan hitam ternyata hitam, bro. Iya. Ini yang gramapon. Oh, gramapon. Iya, bukan tunrebel. Tunrebel itu kan udah tahun 60-70-an. 60-70-an. Ini sebelum tahun 1800 sudah ada. Cikal bakalnya player di Tapi dunia. Ini masih bisa. Masih bisa dipakai. Kalau ada playernya, iya, apa sebutannya? Player gramapon. Oh, yang kayak trompet. Iya, trompet terus diputer itu. Puternya manual. Jadi dengerin musik sambil diputar. Itu PR banget orang zaman dulu. Keringetan. Sabar. Tapi sabar sih. Tapi itu ada yang jual juga. Player. Ada. Di sini di bawah ada tempatnya Pak Wahyu. Dan suaranya itu nggak jernih. Ciri khasnya itu, Mas Andre. Oh, karena teknologi dulu belum. Iya, nggak jernih sampai sekarang seperti sekarang. Jadi ada kresek-kreseknya, justru itu yang seninya. Ciri khasnya. Itu anak muda sekarang biar tahu, tak terangin gitu kan. Biar hunting, berburu, terus mengoleksi. Karena ini cikal bakalnya peradaban manusia. Sampai kaset, sampai sekarang ke digital ya. Ini tak simpen, tak rawat, ini aku punya banyak banget. Ada banyak, Mas? Iya, mungkin Ahmad Dhani, Andre Taulany, Ari Lasso mungkin bisa sedikit ini. Sedikit, lu masih lebih kalah ya? Aku punya banyak, tak simpen. Mas Dhani, lu kalah, bro. Lu udah pernah kesini belum? Lu gak kesini, lu kurang cihuy, bos. Apalagi lagu-lagu yang pilihan kayak Indonesia Raya, mungkin Bengawan Solo, terus lagu-lagunya Eropa zaman dulu itu perekamannya pakai ini.
Jadi nggak seperti sekarang digital. Digital ya. Digital kan rekamannya gampang. Oke. Ini sekali ngerekam salah di sini ya udah buang. Sekarang kan nggak. Oh iya, ke zaman dulu pita kaset ya bro. Iya. Ini jauh sekali sebelum pita kaset. Tapi sekarang udah nggak ada yang produksi lagi ya. Udah nggak diproduksi. Tapi kalau mau beli di pasar-pasar Eropa banyak, misalkan di IB itu ada. Itu. Tuh. Tapi ini bukan replika nih. Oh bukan, ini asli. Iya, asli tua ini. Untuk harga Mas, untuk harga berapa biasanya? Mulai dari ini kalau paling murah ada berapa paling murah? Paling murah ya 100 ribuan. Wah, serius? Ya karena mengingat umur ya Mas Andri. Umur saya nyimpennya, nyarinya juga, dapatnya juga susah gitu kan. Itu 100.000 murah loh, 100.000 rupiah apa 100.000 tapi dolar? lagu saya 100.000 rupiah. Rupiah guys, tapi bukan dolar. Tapi lihat lagunya. Oh, lihat lagunya. Kalau lagunya itu langka gitu kan. Itu ya enggak segitu, bisa sampai 1 juta lebih. Ya, tuh. Gitu Mas Andri. Yes. Jadi ini harga kan seperti tadi gue bilang. Harga itu kalau udah kesini nggak usah bicara harga bos. Tapi lu dapat barang yang lu suka itu udah ngelebihin dari harga men. Karena lu nggak akan bisa dapat lagi bos. Iya karena langka itu tadi Mas Andri. Piringan hitam bro. Oke Mas, selain piringan hitam nih kira-kira apa? Ini ada lagunya Slank nggak? Lu punya nggak? Belum lahir. Belum lahir Slank ya? Slank belum bikin nih. Iya belum. Dewa 19 aja juga belum. Belum. Wah. Iya. Mungkin juga mereka jadi lihat videonya Mas Andri ini. Kepikiran untuk punya mungkin jadi. Mungkin punya, iya kan. Mas Kakak, lu wajib kesini Mas. Lu karena kembaran lu mirip bos. Lu wajib kesini, lu mirip banget ini kan. Di dalamnya kan bisa buat referensi bikin lagu-lagu. Iya, bikin lagu kan? Segala macam. Yang nantinya bisa hits Mas. Itu. Oke, selain ini apa lagi Mas yang lu punya? Ini ada banyak loh guys tuh. Ada banyak bro. Itu. Ada kamera nih zaman dulu nih. Itu cepet-cepet ini gara-gara kamera ini gue lu sempat berantem sama temen bos. Cepet-cepet temen nggak ngerti, dia pencet, dia kebuka, kebakar semuanya. Iya, satu roll film. Iya, satu roll kebakar. Gua pusing ini, gue paling benci nih sama kamera begini nih. Iya. Ya kalau fotonya depan rumah mending bos. Gue lagi naik gunung, bakar semuanya sampai sekarang nggak ada. Ya kalau saya main semuanya Mas Andri kayak tas ini tas lama di KW. Oh, di KW. Itu saya ada, iya itu. Terus ada saddle Harley, Vespa, apa aja. Kalau orang antikan itu ya mainnya nggak cuma 1-2 item. Pokoknya yang lama dikumpulin, disimpan, dijual. Ya kan. Pasti barang itu punya tuan. Iya, punya tuan. Ya kan. Bisa juga barang saya itu 5 tahun, dari 5 tahun itu baru laku, baru ketemu tuannya ada. Oh, karena jodoh-jodohan lah. Nah, ini sekarang gue mau tanya nih. Mungkin pemirsa di rumah nih, para subscriber gue nggak ngerti nih ya. Untuk wawasan aja nih Mas. Iya. Terkadang gue pribadi, gue juga takut sebenarnya kalau membeli barang-barang begini untuk koleksi di rumah. Iya. Itu percaya nggak percaya? Iya. Mitos ya, namanya mitos, percaya nggak percaya ya. Iya. Itu ada aura-aura yang tanda kutip gitu nggak sih efeknya? Ada Mas. Waduh. Biasanya kan barang yang materialnya dari kayu sama besi. Kayu dan besi? Ya biasanya barang-barang kayu sama besi yang tua. Itu biasanya kan makhluk ekstraterestrial itu kan ya nyaman nempel di situ gitu kan. Walaupun barangnya kecil. Iya. Itu. Nah terus lu bisa nggak jelasin, misalnya ada konsumen datang ke sini, dia mau beli tapi dia cuma buat koleksi pajangan, aman gitu loh. Ya, biasanya saya itu ngedukasi. Ngedukasi? Iya, kalau nggak tahu pengen beli minat gitu, saya ngedukasi dulu. Nggak harus beli gitu loh Mas. Oh, karena kan takutnya ada. Iya, ngedukasi dulu. Ada efek sampingnya itu kan. Iya. Tiba-tiba nggak lucu di rumah pindah-pindah kan. Iya, kalau orang yang udah tahu nggak perlu ngedukasi Mas Andre. Kalau belum tahu ya kita ngedukasi. Kita juga harus paham. Harus nguasain tiap item barang. Itu paling top Marco top nih. Jadi pedagang bukan sekadar pedagang, tapi harus ngerti seni, ngerti sejarah, ngerti dan semuanya itu harus paham. Ya di sini nggak cuman itu Mas Andri, nggak cuman pasar jual beli. Di sini itu saya bikin juga tempat mengedukasi anak-anak mahasiswa pelajar itu nimba ilmu di sini Mas Andri. Serius? Iya, saya sering kedatangan
anak mahasiswa itu bikin tugas akhir. Kalau dia fakultasnya mengenai entertain apa namanya tentang sinema, sejarah gitu ya, itu ngajak bikin film dokumenter. Oh, untuk film-film dokumenter. Iya, ya. Buat tugas akhir mereka. Sering ke sini. Itu minta referensi gitu. Referensi ya itu. Berarti memang top, Marco top ini Mas Yo ini kan. Kalau ke pasar Triwindo, datang ke kiosnya Mas Yo, lu akan dikasih tahu dan nggak harus beli juga ya Mas. Iya. Tapi kebangetan kalau lu nggak beli, bro. Udah ngobrol, dikasih tahu banyak ilmu dapat ya kan. Iya. Ya, lu wajib bos. Kayak ini nih piringan hitam nih, bos. Iya. Salah satunya ini Mas Andri. Nih. Iya. Sebenarnya banyak sekali itemnya, banyak sekali. Iya. Kalau Mas Kakak, Bim Bim, Dani, Mas Dani udah punya belum? Nah, gue yakin lu belum punya, bro. Diborong kan. Mas Hari, datang ke pasar Triwindo ketemu Mas Yo. Ntar gue kasih di kolom deskripsinya nih untuk kontak-kontaknya ya. Gitu. Terus apa lagi Mas? Apalagi nih yang paling unik apa? Udah pada laku itu Mas Andre. Iya ya, udah pada laku ya. Iya, udah pada laku. Sekarang susah cari barang antik. Ya ada sih apa namanya kayu-kayu sifatnya besar. Oh iya. Ya almari kan nggak bisa ditaruh di pasar Mas Andre. Ya kan mebel-mebel primitif gitu ada di rumah. Nah itu lu pernah punya pengalaman unik nggak? Kalau misalnya ada konsumen beli, ternyata efeknya di rumahnya tuh dia menjadi serem gitu loh. Tanda kutip ya. Terus dia dibalikin lagi gitu loh. Itu gimana tuh? Ya ada sih pengalaman itu. Ya. Ada sih. Itu nggak bisa jadi kalau kita beli, gue suka barang antik nih. Ya. Gue beli nih, tapi tolong disingkirin lah gitu ya. Nggak bisa ya? Ya sebenarnya bisa sih, cuman itu masalah sugesti kepercayaan aja. Takutnya kan gue taruh di rumah, berat. Gue gerak-gerak sendiri atau pindah-pindah. Asal bukan barang sifatnya yang kriminal atau misalkan colongan aja, saya kira aman. Paling nggak tahu sejarahnya. Ya, barang keraton gitu kan. Ini barang keraton juga ada? Bahaya. Saya nggak mau. Nggak ada? Iya, nggak berani. Karena kan ada pasalnya itu. Oh iya. Ada pasalnya itu. Jadi nggak boleh pakai barang-barang yang seperti itu. Namanya itu cagar budaya. Cagar budaya. Kalau cari rezeki yang halal, bos. Iya, dijaga aja cagar budaya. Mas, sekarang nih kadang-kadang nih konsumen bingung. Pasar Triwindo di mana sih? Apa sih di mana gitu loh? Pasar Triwindo itu gampang, lurus saja dari Purwosari luar kota, Kartosuro lurus, nggak usah belok, lurus saja. Kalau di Google Map ke arah Puro Mangkunegaran, Mas Andri. Udah pasti ketemu. Pasti ketemu. Kalau dari stasiun dekat ya? Dari stasiun paling setengah kilo. Setengah kilo? Iya. Dari terminal bis? Sama. Jadi kalian nggak ada alasan lagi untuk datang ke pasar Triwindo. Kenapa namanya Triwindo? Ada itunya nggak sih sejarahnya? Historisnya ada. Itu kan tuh namanya itu? Ulang tahunnya Mangkunegara ke-7 zaman dulu. Ini di sini itu belum pasar, jadi ada pohon beringinnya. Terus buat mungkin barter ya, belum transaksi pakai uang barter. Oh iya, barter zaman dulu ya, naruh barang. Ya, apa namanya istilahnya dibikin pastinya ya pas zaman ulang tahun Mangkunegara ke-7 kalau nggak salah itu. Tahun berapa tuh? Tahun 1930-an. 30-an udah lahir belum? Iya. 20-30-an lah. 20-30-an. Terus di sini dibikin bangunan tradisional, terus orang-orang narok barang di sini, barang lama-lama, terus buat pusat transaksi, ya kan, jual beli. Seiring waktu buat transaksi jual beli. Lah, peresmiannya itu sampai saya lihat historisnya sampai Ratu Helena. Iya, dari Belanda. Oh, dari Ratu Belanda yang jajah Indonesia, yang punya VOC itu sampai datang ke sini. Dia yang ikut peresmian di sini. Itu tamu istimewanya Ratu Wilhelmina dari Belanda. Tapi nama Triwindonya itu diambil dari? Triwindo itu kan pas hari ulang tahunnya itu. Ulang tahun? Oh, nggak ada artinya. Triwindo itu cuma angka aja. Iya, angka-angka aja. Itu cuma angka-angka aja.
angka pas peresmiannya pasar zaman dulu aja, pas mungkin ulang tahunnya itu. Pas ulang tahunnya Pasar Triwindu itu ya. Iya. Itu. Oke. Terus seiring waktu Pasar Triwindu ini karena pengelolaannya diambil alih sama Pemkot. Jadi kita pedagang itu dikenain retribusi. Ya. Untuk kebersihan keamanan. Iya, itu pajak retribusi gitu. Tanahnya masih punya Mangkunegaran, tapi pembangunannya ini pasar baru ini pengelolaannya sama Pemkot Surakarta. Iya, gitu Mas Andre. Siap. Nah, terus kalian kalau yang mau ke sini nih, bukanya jam berapa, Mas? Di sini jam 9, jam 10 udah buka. Jam 9, jam 10 udah buka. Ya. Tiap hari, nggak pernah libur. Kecuali Lebaran ini kemarin 2 hari tutup. Oh, 2 hari tutup. Selebihnya nggak pernah libur. Nggak pernah libur. Buka terus. Tutupnya jam 5 sore. Jam 5 sore. Iya. Jadi kalian kalau ke sini, iya. Jam 9 sampai jam 5 sore silakan berburu. Nah, kalau misalnya ada yang, waduh, masa sore gue bisanya malam itu bagaimana, Mas? Janjian. Iya. Itu. Lu masa khawatir, lu apalagi mau beli piringan hitam nih. Kakak Sleng, Mas Dani mau beli piringan hitam, oh gue bisa datang jam 8 malam, jam 9 malam. Telepon janjian sama Mas Yo, samperin. Pasti bisa ketemuan. Jadi nggak ada waktu ya untuk berdagang ya. Iya. Oke. Terus apalagi Mas? Kira-kira yang bisa dijelasin? Saya kira itu aja Mas Andri. Itu aja. Oh. Itu panjang kali lebar ya. Nah, iya, panjang kali lebar itu. Ini dari tadi kita ngomong. Iya. Kalau mau ngubungin Dikau, bagaimana? Punya nggak? Kalau zaman sekarang kan anak zaman sekarang nggak ada media sosial ya. Iya. Terus sebutin dong. Iya, kalau saya pakai IG Wong Antik Pickers. Iya, Wong Antik Pickers. Di Facebook juga Wong Antik Pickers. Semuanya di medsos itu Wong Antik Pickers. Spellnya WOONG. Antiknya biasa. Antiknya biasa. Bukan antik kue. Bukan, antik biasa. Pickers itu kan gresek mencari barang bekas. Itu bahasa Jawa. Inggris. Oh, bahasa Inggris. Kan ada konten-konten Wong Antik Pickers. Saya ikut-ikut aja. American Pickers gitu kan. Saya pakai Wong Antik Pickers gitu aja biar gampang. Kalian kunjungin IG-nya ya, Wong Antik Pickers dan Facebook-nya. Terus kalau untuk langsung telepon 089 yes 649 930 841. Ya. Ingat ya, nanti gue tulis di kolom deskripsi, lo ingetin nomor teleponnya, dan itu 24 jam non-stop ya? Non-stop. Jadi, lo mau beli barang, mau cari apapun, telepon aja langsung, janjian. Kapan waktu lu, kapan ini dia ready terus, men. Lu tengah malam, ready juga. Sekalian muter-muter Solo, men. Iya. Kan? Oke, Mas Yo. Ya, kayaknya udah sampai sini dulu. Nanti kapan masuk ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, Mas Andre. Sekali lagi nih, clear nih. Iya. Ini bukan kembarannya kakak. Dan bukan kembarannya juga, bukan adik atau kakaknya kakak. Tapi serupa, mirip, kita sama. Tapi gue yakin kayak saudara tertukar nih. Apa namanya tuh kayak di sinetron ya. Tertukar dari kakak. Coba sekali lagi dong, lagu Sleng sebagai penutup di podcast gue ini. Terlalu manis untuk dilupakan. Jangan lupain Mas Andre. Jangan lupain juga. Jangan lupa subscribe. Wong Antik Pickers. Kenangan yang indah bersamamu, tinggallah mimpi. Oke Mas, thank you Mas, thank you ya. Ya, kapan-kapan kita main lagi, sehat-sehat selalu. Iya, sama-sama. Kita sukses selalu. Peace, Slengan peace.